Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini saya peruntukkan untuk teman-teman semua Smart Investor yang mungkin mengalami kebosanan di IHSG. Seperti yang kita ketahui ya, IHSG itu sejak beberapa tahun terakhir itu di situ-situ aja mentok di 6.700-an. Atau mungkin teman-teman bosan karena di IHSG ini banyak drama, banyak konspirasi bandar-bandaran, banyak pom-pom yang makan korban, yang bahkan pom-pom ini dilakukan oleh public figure. Nah, kalau teman-teman merasakan masalah-masalah tersebut tadi, mungkin salah satu solusinya itu adalah kita invest di luar. Kita invest di negara lain di luar Indonesia. Seperti itu ya. Dan ini juga mungkin jadi solusi untuk teman-teman semua yang pengen melebarkan saya, pengen mengembangkan coverage dari investasinya. Seperti itu. Nah, itu adalah latar belakangnya. Nah, tapi kalau sekarang kita lihat itu sebenarnya kalau kita invest di luar itu juga menjadi urgensi kalau sekarang ini. Kenapa? Ya nggak lain nggak bukan karena kepentingan diversifikasi. Seperti yang kita ketahui ya, kalau secara teoritis ya, kita itu harusnya idealnya punya sekitar 8-10 aset yang tidak berkorelasi untuk dijadikan diversifikasi. Nah, salah satunya diversifikasinya adalah invest di negara lain, gitu ya. Nah, mungkin akan tiba pertanyaan di dalam hati teman-teman ya, kenapa kok harus di saham di negara lain? Padahal kan sama-sama saham, harusnya berkorelasi dong. Memang benar, ini asetnya sama ya, tapi kita bedakan geografisnya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia itu secara negara itu kan bisa dikategorikan sebagai emerging market atau negara berkembang. Tentunya pasti berbeda dong perekonomiannya dengan negara maju. Nah, itu juga jadi salah satu alasan kenapa kok kita diversifikasi ke negara lain. Karena perekonomiannya berbeda. Kecuali teman-teman juga invest di negara lain yang sama-sama emerging market yang mungkin akan ada kemiripan atau korelasi. Nah, ini bisa terlihat jelas di grafiknya. Kalau kita misalnya lihat IHSG seperti ini IHSG ya, kita bandingkan dengan DJI. DJI sekarang di 35576 seperti ini. Itu ada perbedaan yang cukup mendasar. Apa perbedaannya dari grafik ini? Bedanya adalah recovery pasca COVID-nya. Kalau kita misalnya lihat di chart DJI ini, habis COVID crash kemarin, itu langsung recovery dan buat ATH. Kalau kita lihat di IHSG, ini habis crash, itu ternyata naiknya nggak sekencang di DJI. Nah, ini aja dari grafik ini aja udah jelas ya, ini harusnya jadi alasan kita untuk invest di luar sana, di negara lain gitu. Nah, itulah sebabnya ya kenapa kok di episode ini saya buat hal ini, itu karena latar belakang itu tadi dan urgensinya itu tadi, sehingga saya mikir akan buat segmen baru yang segmen ini membahas tentang saham-saham luar gitu ya. Ini mungkin akan saya buat 2 minggu sekali. Nah, di episode pertama ini mungkin kita nggak akan langsung ngebahas saham, tapi kita ngebahas tentang gimana sih caranya, enaknya, terus gimana aturan-aturan mainnya. Nah, seperti itu. Mungkin yang pertama kita akan bahas tentang proporsi. Ini penting banget ya, ini aturan mainnya ya, karena proporsinya. Gimana sih kalau kita invest di negara lain, proporsi idealnya seperti apa? Kalau misalnya berdasarkan teori yang ada di Investopedia, untuk invest di negara lain ya, itu rekomendasinya adalah sekitar 5-10% alokasi untuk investor yang konservatif. Nah, kalau misalnya agresif itu sampai up to 25%. Nah, ini saya sendiri ya, ini contoh penerapannya ya. Saya sendiri itu kalau misalnya investasi saya totalnya 100%, 60% itu saya taruh di saham Indonesia. 40%-nya itu saya sebar-sebar ke emas, ke reksadana, kemudian ke kripto, macam-macam lah pokoknya. Nah, dengan teori ini, itu saya ketika memutuskan untuk invest di luar, ini baru-baru ini memutuskan ya, itu saya mau bagi lagi 60%-nya itu jadi 10 dan 50. 50 untuk di Indonesia, 10%-nya untuk di luar. Itu kalau untuk saya ya. Kalau teman-teman mungkin lebih agresif, bisa di-up lagi sampai ke 25%. Seperti itu ya. Nah, itu adalah kira-kira aturan mainnya. Terus kemudian apa sih kendalanya kalau kita misalnya mau invest di luar? Tentunya yang pertama itu adalah resiko currency exchange. Jadi kita kan pakai mata uang asing ya, yang dimana mata uang asing itu berfluktuasi juga. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita juga pakai mata uang asing, kalau kita misalnya beli saham US aja, itu kan beli satu lotnya bisa mahal banget. Itu adalah problem kedua. Yang ketiga, kalau kita mau invest saham di luar, itu tentunya kita kan butuh informasi tentang perusahaan tersebut ya. Nah, ini pasti informasinya tuh lebih terbatas atau minimal lebih susah dicari lah daripada kalau kita invest di Indonesia aja. Kalau invest di Indonesia aja kan tinggal otak-atik IDX saja ketemu kan. Nah, kalau di luar tuh mungkin agak sedikit lebih terbatas. Nah,
Itu semua sebenarnya ada solusinya ya. Ini beneran solusi kalau menurut saya. Kenapa? Kalau kita misalnya pakai GoTrade, ini solusinya adalah GoTrade. Kita bisa beli itu $1 aja itu langsung bisa beli saham. Dan ini disebut dengan fractional. Kita beli $1 nanti dapatnya itu 0,000 sekian lot. Ya harus 1 lot saham. Nah ini menyelesaikan problems dari masalah pertama dan masalah kedua. Dan masalah ketiga tadi soal informasi tentang saham apa yang mau kita beli, GoTrade ini juga memberikan solusi menurut saya. Jadi kita bisa lihat ya, kalau misalnya di sini, ini saya buka input saya dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman buka aplikasi GoTrade-nya itu, kalau teman-teman bingung mau beli saham apa di luar sana, itu kita bisa lihat di aplikasi GoTrade ini ada kategori-kategorinya yang menurut saya ini cukup memudahkan kita untuk memilih sahamnya. Ini contohnya ya, kalau teman-teman mau ikutan aja yang paling baik dibeli apa, belinya di kategori 10 most populer. Kemudian kalau teman-teman mau beli saham-saham sosial media aja, beli di sosial media. Terus kemudian kalau mau di keuangan, fintech, finansial teknologi, belinya di digital dollar. Atau beli saham-saham perusahaan yang ESG-nya kuat, beli di low carbon footprint. Seperti itu ya. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Kita lihat di 10 most populer. Di sini ada beberapa saham nih yang jadi 10 besar. Nah, ada Apple, Google, Netflix, Facebook dan segala macam. Kita contoh lihat Netflix ya. Seperti ini, kita ada informasi sederhana tentang grafiknya. Nah, seperti ini. Kalau informasi tentang grafik itu sebenarnya banyak ya, media atau platform yang menyediakan itu. Tapi kalau menurut saya, yang paling penting itu adalah kita bisa dengan mudah juga melihat rasio-rasio yang cukup penting ya, seperti market cap, PER, dividend yield, dan segala macam. Kemudian juga kita bisa melihat sentimennya. Dari mana? Dari news yang dikumpulkan di sini. Kita bisa lihat ini ya, misalnya Simor. Nah, kita misalnya lihat Simor. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan grafiknya tadi 3 bulan ini Netflix itu naiknya kencang banget. Itu kenapa? Kalau kita dari berita ini aja kita langsung bisa lihat itu karena ada Squid Game. Yang dimana Squid Game kemarin itu memang ya ngehits banget kayak gitu. Nah, kita jadi bisa lihat informasi-informasi sederhana seperti itu. Nah, ini mungkin saya cerita dikit ya. Ini saya memang di-endorse oleh GoTrade. Tapi teman-teman harus tahu ya, memang saya sudah sejak lama itu pengen invest di luar, pengen mengembangkan sayap. Jadi sekarang saya putuskan, kebetulan juga lagi di-endorse oleh GoTrade kebetulan. Jadi saya putuskan untuk mengembangkan sayap sampai di luar sana. Nah, teman-teman kalau mau smart investor semua, kalau mau join, ikutan nyobain di luar sana investasinya itu seperti apa, teman-teman pantengin konten ini terus, pantengin dengan segmen ini terus tiap 2 minggu itu nanti saya akan buat tentang pembahasan saham-saham luar. Seperti itu ya. Jadi teman-teman langsung aja download GoTrade-nya, masukkan kode referral saya 882399. Kenapa kok harus masukkan kode referral? Kalau teman-teman pakai kode referral itu nanti langsung dikasih saldo di akunnya itu sekitar $2. Kan lumayan tuh ya, dapat $2 gratisan cuma-cuma, itu langsung bisa diinvestasikan gitu. Nah, episode kali ini itu aja. Kita coba mengemas segmen baru ini dengan pembukaan yang masih sifatnya briefing. Nanti kita bahas yang lebih detail lagi di episode segmen ini berikutnya lagi. Itu aja. Karena hidup berseimbang, tetap cerdas dan tetap santai.